مضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin dan para pemirsa yang saya hormati, kita berkumpul hadirin di tempat ini, para pemirsa melihat dan mendengarkan majelis taklim pada malam hari ini semata-mata hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk itu kita berserah diri kepada Allah. Semoga Allah ridho kepada kita. Setiap malam Jumat kita berkumpul pada malam yang dimuliakan oleh Allah. Janji Allah barang siapa memuliakan yang Dia muliakan, maka akan dapat kemuliaan. Barang siapa menghinakan atau sebaliknya, maka Allah akan berikan kehinaan. Maka gunakanlah malam Jumat dan hari Jumat untuk selalu beribadah dan beramal yang sebaik-baiknya. Ya Allah ya Rabb, demi kebesaran nama dan agamamu, berikan pula kebesaran-Mu kepada kami ya Allah ya Rabb, supaya kami tetap beribadah hanya kepadamu ya Allah, dan bertakwa juga hanya bagimu ya Allah ya Rabb. Ampunilah dan maafkanlah dosa serta kesalahan kami. Begitupun dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Rahmatilah mereka ya Allah, bagaimana mereka telah memberikan kasih sayangnya kepada kami selagi kami masih kecil ya Allah ya Rabb. Ala hadiniyah wa qawliyatun salih wa salihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa qarabatihi wa sahabatihi wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib wa bil khusus husanil arwahi war ruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa kholina wa holadatina wa silsilatina as'aluka ya Allah bil qabul ala qudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, wabil malaikatil muqarrabin biquwatihim wa qudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah taklim maridho, para pemirsa, insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Amal, beramal, amalan. Ini semuanya adalah perbuatan. Perbuatan apa itu baik atau itu buruk. Perbuatan baik disebut amar ma'ruf. Perbuatan buruk nahi munkar. Kita diperintahkan oleh Allah selalu harus berbuat baik. Perbuatan baik ini walaupun sebiji zarah
kita akan Allah berikan balasan berupa pahala. Dan sebaliknya perbuatan buruk walaupun hanya sebiji zarah, Allah akan berikan sanksinya balasan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita kalau bisa berbuat baik yang besar dan banyak, karena sudah diperingatkan oleh Allah dalam surat Al-Zalzalah bahwa segala perbuatan kita akan dihisab, akan diperhitungkan. Maka tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk atau yang disebut nahi munkar, dan laksanakan perbuatan-perbuatan baik, amar ma'ruf. Sedangkan ada dari kata amal ini amalan. Amalan artinya baik itu bacaan atau itu zikir atau apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan kapan saja silahkan. Ada yang amalannya setelah sholat dia baca Al-Quran. Bagus. Ada amalannya setelah sholat dia selalu mengingat kepada Allah. Dengan misalnya bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Bagus. Amalan ini adalah segala perbuatan yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan beramal adalah perbuatan yang ingin diterima oleh Allah. Di sini semuanya perbuatan baik. Nah, kalau perbuatan buruk apa diterima? Ya diterima tetap. Allah akan menerima perbuatan apapun siapapun. Nanti dicatat sesuai dengan perbuatan. Seperti tadi, perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan buruk akan dibalas dengan siksa. Dari itu, mari jamaah ridha, para pemirsa, berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebajikan untuk bekal akhirat. Karena apa? Dengan kita selalu berbuat baik, apalagi itu kebajikan, maka hidup dan kehidupan kita oleh Allah akan dicukupi. Karena dari perbuatan kita. Apalagi perbuatan kita ini, amal kita ini, amalnya amal soleh. Itu akan bukan saja disantuni, tapi disayangi Allah. Ini orang ingin mengejar perbuatan atau amal soleh. Tapi kebanyakan salah. Ya. Jadi amalnya amal salah. Bukan amal soleh. Sebab apa? Saya sudah banyak beramal. Tapi kenapa kehidupan saya ini masih sengsara? Pertama, pada diri saya kok penyakit nggak hilang-hilang. Kebutuhan tidak terpenuhi. Masih selalu kurang. Berarti amalnya bukan amal soleh. Amal yang salah. Kalau amal soleh, pasti Allah akan menyantuni dan menyayangi orang tersebut. Orang yang disantuni oleh Allah, kehidupannya akan bahagia. Orang yang disayangi oleh Allah, kehidupannya akan sejahtera. Bagaimana supaya kita ini bisa mengetahui mana amal baik atau kebajikan? Kalau amal baik terus-menerus,
Itu jadi amal kebajikan. Kemudian amal soleh. Kalau kita tidak tahu definisi dan amal yang bagaimana termasuk pada amal kebajikan, mana yang termasuk kepada amal soleh, maka kita tetap akan selalu penasaran. Karena apa? Hasil yang diterima tidak sesuai dengan keinginan. Persyaratan untuk berbuat amal baik, waduh, sangat mudah. Sangat mudah sekali. Dari mulai kita misalnya bangun tidur. Kemudian kita lebih dahulu bangun. Keluarga belum. Kita sediakan untuk mereka minimal minum. Air kita panaskan. Masak air. Dan semuanya saya rasa pada pinter kalau masak air. Kalau masak yang lain belum tentu. Tapi kalau masak air, tinggal air masukkan ke teko, taruh di atas kompor, dinyalain. Begitu mendidih artinya sudah masak. Mau dibikinin teh, mau bikinin kopi, mau apa saja, supaya tetap hangat atau panas, masukkan ke dalam termos. Sehingga keluarga kita bangun, minimal dia minum yang hangat. Boleh manis, nggak ada masalah untuk tenaga. Sehingga apa? Mau dia beribadah, sholat subuh, perut tidak dalam keadaan kosong sama sekali. Sudah diisi air, minimal teh manis panas. Apalagi ada air susu. Apa bilangnya? Jangan susu. Susu. Jangan bandrek. Ya, pagi-pagi dikasih bandrek. Atau ngopi. Nggak boleh. Bangun tidur tidak boleh ngopi. 1 jam setelah makan boleh ngopi. Sisa dari pencernaan akan dilarutkan oleh orang aktif yang ada pada kopi. Kalau bangun tidur terus ngopi, Anda nanti akan bermasalah dalam lambung. Karena apa? Asam lambung diserap oleh kafein, oleh arang aktifnya. Sehingga Anda waktu makan, pencernaan tidak bagus. Kalau terus-menerus terjadi seperti itu, akan terjadi peradangan di lambung. Setelah makan boleh ngopi. Sehingga apa? Kalau kita sudah sediakan minum, apalagi makanan, minimal ada untuk sarapan. Jadi dalam sholat kita pagi, subuh, dalam keadaan tumaninah. Perut sudah terisi, tenggorokan tidak haus. Kalau perut lapar, tenggorokan kering, saya jamin, ngaku seperti apapun sholatnya, itu tertolak. Siapapun tanpa kecuali. Hanya Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, janganlah engkau keluar pintu rumahmu, artinya mau ke Masjid Nabawi, sebelum kau isi perutmu. Alangkah mulianya beliau sayang kepada umatnya. Cuman umatnya ngebalelok. Dan tidak mungkin jadi umat Rasul kalau kalian tidak mengikuti yang diperintahkan oleh Rasul. Karena syaratnya ati Allah wa ati Rasul. Hati-hati. Ini buat jamaah ridho dan Bapak pemirsa saja. Enggak untuk yang lain. Kalau untuk yang lain, silahkan. Ini sendiri. Dan dijamin umur pendek. Makanya banyak orang yang kena usus melintir, angin duduk. Dikira serangan jantung. Karena menganggap sepele mengisi perut. Ini penting sekali. Dan ada hubungannya dengan amal.
Amar ma'ruf, perbuatan baik. Setiap perbuatan baik yang dicontohkan dan diperintahkan Rasulullah, kita ikuti. Karena kita sudah mengakui diri kita umatnya Rasul. Kalau nggak dilakukan, engkau bukan. Engkau hanya umat Islam. Sedangkan umat Islam, kata Rasul, di akhir zaman nanti ada 73 golongan. Yang 72 tertolak, hanya mengaku umat Islam. Umat Rasul. Satu yang diterima. Nah, mau yang mana kita? Kan pasti mau yang diterima. Makanya tunjukkan ati Allah wa atiur Rasul. Ini dari amal. Artinya perbuatan. Apalagi kita udah garis bawahi amar ma'ruf, perbuatan yang baik. Setelah kita berbuat baik di pagi hari. Dan itu pahala buat Anda. Menyediakan keluarga. Dan kalau keluarga yang menyediakan, kita yang tinggal menerima, ucapkan terima kasih. Jangan seenaknya aja terus minum, makan. Ucapkan terima kasih. Gitu ya. Sehingga apa? Anda yang menerima kebaikannya juga mendapatkan pahala. Selain orang yang berbuat baik. Malah sudah pernah saya sampaikan sebelum memulai seperti minum. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau minum lagi. Basmalah lagi. Setelah masuk lagi. Itu jadi obat. Begitupun suapan nasi. Diawali basmalah. Dikunyah. Begitu selesai dikunyah, ditelan. Masuk hamdalah. Baru disusul suapan berikutnya. Jangan nyambung. Ya, kayak jalan tol, nggak ada berhentinya. Tapi ada jeda. Sehingga apa? Pencernaan itu akan baik. Enaknya kayak apapun, bersabarlah. Itu ya. Toh tetap akan Anda makan semuanya. Bahkan mungkin kurang, minta tambah. Kalau kebanyakan, ya mungkin sisa. Jangan sampai mubazir. Taruh untuk berikutnya Anda bisa makan. Begitu cara. Itu namanya mensyukuri nikmat Allah. Dan itu perbuatan baik. Itu dari soal makan dan minum. Yang paling lemah lagi atau katakanlah seolah-olah tidak nampak. Padahal hasilnya itu jelas luar biasa. Perbuatan baik mendoakan orang lain. Orang lain ini termasuk orang tua kita. Orang lain kan bukan diri kita ya. Kita sih selalu berdoa. Tapi mendoakan orang lain. Kedua orang tua kita. Saudara-saudara kita. Anak-anak keturunan kita. Dan selanjutnya. Itu juga perbuatan amal baik. Kalau terus-menerus rutin. Dari amal baik ini jadi amal kebajikan. Dan Allah sangat senang kepada orang yang berbuat amal kebajikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan perbuatan baik kalau terus-menerus itu insya Allah akan membuahkan suatu keberuntungan. Artinya akan dicukupi oleh Allah. Bagaimana kita ingin amal soleh, Pak. Amal soleh itu
gampang, paling gampang bukan susah. Asalkan ibadah-ibadah kita diterima. Kalau ibadah kita nggak diterima, amal kita kayak apapun, besar, banyak, sebesar, tetap tertolak. Tapi kalau ibadah kita diterima, walaupun jumlah yang kita amalkan sedikit atau tidak seberapa, bisa dia punya nilai amal soleh. Artinya amal soleh di sini, amal yang bermanfaat, baik buat dirinya maupun buat orang lain. Dengan kita berikan ikhlas dan sabar. Itu amal soleh syaratnya. Jadi amal yang kita berikan bermanfaat buat diri kita, juga untuk orang lain, dengan cara ikhlas dan sabar. Tanpa pamrih, hanya mohon ridhonya Allah. Tapi kalau ingin dipuji, itu hanya termasuk ke amal baik saja. Belum amal kebajikan, baru amal baik. Memberikan sesuatu kepada seseorang tanpa pamrih, itu mulai kebajikan. Kalau ada pamrih, baik. Tapi kalau tanpa pamrih, kebajikan. Kalau bermaslahat untuk umat atau orang lain, itu baru namanya amal soleh. Dan amal soleh ini hanya diberikan atau hanya disandang oleh orang-orang yang ibadah-ibadahnya diterima di sisi Allah. Makanya di dalam bulan puasa, amalan-amalannya adalah termasuk amal soleh. Karena apa? Dia syahadatnya udah benar. Sholatnya benar. Zakatnya benar. Ditambah berpuasa dengan benar. Maka dia termasuk orang soleh. Amalnya walaupun kecil, sebiji zarah, termasuk amal soleh. Apalagi besar. Amal soleh itu dinilai dari keislamannya, didasari oleh keimanan. Dia udah jelas imannya seperti ada tercatat rukun yang 6. Keislamannya, dia benar bersyahadatnya. Dia tidak pernah bid'ah, apalagi berbau syirik. Bid'ah saja enggak. Dia hanya menyembah kepada Allah. Hanya takut dan malu kepada Allah. Bukan kepada siapapun. Yang kedua, dia mendirikan, menegakkan salat karena Allah juga. Dan dari salatnya, dia bisa menghindari perbuatan keji dan munkar. Dan dia selalu ada rasa takut dan malu kepada Allah. Jadi mau berbuat apapun, merasa dilihat, diawasi, didengar. Baik itu yang tersembunyi maupun yang kelihatan atau yang disaharkan. Kalau dalam sholatnya sudah demikian, dia diberinya rizki oleh Allah. Dia nafkahkan rizkinya di jalan Allah. Semata-mata ini merupakan titipan dari Allah. Maka kami bagikan, kami berikan. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tapi tidak mengurangi kebutuhan pribadinya.
Jangan kita berikan, kitanya sengsara. Ya salah. Memberikan sesuatu, kita bermanfaat, masih mampu, masih cukup. Dan menolong orang lain. Nah, kalau sudah kita dengan benar menafkahkan rezekinya di jalan Allah, ditetapkan zakat sebesar 2,5%, maka dia masuk ke dalam perintah Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Disitulah orang-orang yang mengaku dirinya beriman Islam berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk berbuat amal soleh dalam sebulan penuh. Apa di lain hari atau hari lain nggak bisa? Bisa. Cuman tidak seberat, tidak sebesar pahala yang dijanjikan Allah di dalam bulan puasa dibandingkan dengan bulan yang lain. Lah kenapa? Orang yang beramal saleh di dalam bulan puasa, walaupun baru hari pertama, Allah sudah memberi ampunan, maghfirah. Tidak nunggu 10 hari. Hari pertama saja sudah maghfirah. Bisa jadi hari kedua sudah karunia berkah dan rahmat. Hari ketiga sudah idkum minan nar. Dan selanjutnya apa yang diperbuat, apa yang dia ibadahi semuanya berpahalanya pahala amal saleh. Sedekahnya sedekatun jariyah. Jadi nggak usah nunggu 10 hari, 10 hari. Dalam 3 hari saja seluruh pahala berpuasanya Allah berikan. Kenapa? Dia sudah menyandang orang yang soleh. Amalnya amal sok. Kebalikannya amal keburukan atau kejahatan. Kelihatannya seperti amal baik. Padahal sebenarnya itu amal keburukan atau jahat. Kenapa? Amalnya tidak tepat sasaran. Kita membantu orang yang kesusahan boleh, itu amal baik. Kita membantu seseorang untuk berjudi, untuk mabuk-mabukan, untuk melunasi kredit riba, untuk berbuat kejahatan yang lain. Kelihatannya amal kita baik. Di sisi Allah itu amal buruk dan menanggung dosa. Karena kita telah sama-sama berbuat amal yang buruk. Jadi di sini dalam beramal harus tepat sasaran. Jangan hati yang berbicara. Jangan karena kasihan. Tapi beramal harus karena Allah. Ya, yang bermanfaat buat diri kita maupun orang lain yang kita tolong dengan amal kita. Sehingga kalau kita beramal dengan akal yang kita gunakan, akan berpikir lebih dahulu. Ada manfaatnya enggak nih buat diriku dan buat dia. Digunakan apa amal kita? Dan apakah cukup dengan pertolongan sekian? Kurang, kita tambahin. Itu namanya amal yang baik, amal kebajikan. Karena apa? Sesuai dengan sasaran. Banyak masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya semuanya beramal. Tidak ada yang tidak beramal. Tapi kita bisa membedakan
antara amal baik dan amal buruk. Antara amal kebajikan, amal soleh, bahkan amal yang Allah murka. Diperhatikan benar-benar. Kalau mau beramal, pikirkan lebih dahulu. Mudarat apa manfaat? Kalau bermanfaat, laksanakan. Kalau mudarat, jangan sekali-kali. Itu akan membahayakan diri kita. Baik lahiriah maupun batiniah. Baik masanya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Allah akan menghisab kita. Awas, dalam beramal, jangan hati ikut. Ada rasa kasihan, itu nggak boleh. Nggak boleh. Pak, gimana kalau melihat orang minta-minta, kasih aja. Niatnya udah sedekah aja. Dan sekedarnya. Karena dia menerima bukan dari kita aja. Dari banyak orang. Ada dijumpai. Yang jelas. Di daerah Bogor. Orang minta-minta setengah bayar. Laki-laki. Dia bawa kendaraan mobil Kijang. Ya. Karena apa katanya? Pekerjaan saya emang minta-minta. Ya kenapa? Ya kalau ada yang ngasih saya terima. Enggak ada ya enggak apa-apa. Dikumpulkan. Rumahnya bagus. Pakai kendaraannya mobil Kijang. Ya, dia taruh di mana diparkir kemudian dia jalan. Minta-minta. Udah dapat banyak kembali ke mobilnya. Dan itu ganti-ganti hari kemana saja dia pergi. Orang pakai kendaraan. Begitupun ada orang daerah Pantura. Ibu-ibu gendong anak. Anaknya itu dijadikan modal. Supaya orang belas kasihan. Dia meminta-minta. Awalnya di stasiun Jatinegara. Terus. Ternyata di kampungnya dia punya sawah. Punya ternak. Punya rumah bagus. Seminggu sekali pulang. Ya. Seminggu di kampung. Seminggu berangkat lagi. Untuk mengemis lagi minta-minta. Alasannya apa? Kerja enggak ada yang mau menerima. Jadi jalan satu-satunya meminta-minta. Di sini hati-hati. Kita berikan sekedarnya saja. Apabila memang ada rasa kasihan, enggak sampai hati. Sekedarnya saja. Tapi kalau kita gunakan akal, kita dekati, Bu, tinggal di mana? Asal dari mana? Tanya kayak kita ini wartawan. Kalau perlu, bawa ke kampungnya dia. Pengen tahu di mana kampungnya. Bener nggak dia ini? Peminta-minta asli atau ya seperti tadi. Menumpuk kekayaan dengan cara mengemis. Kita juga ingat pesan Rasulullah bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Al-yadul ulya khairum minal yadi syufla. Jadi kita harus rajin memberi. Tapi awas memberinya bukan dengan perasaan, tapi dengan akal. Beramal di sini tidak terbatas sesuai dengan kemampuan. Seperti hari Jumat besok. Kotak amal. Terserah memasukkan berapapun. Itu hak Anda. Tidak memasukkan juga. Enggak ada masalah. Tapi beramallah di hari-hari
yang baik, yang dimuliakan Allah. Tapi beramalnya harus tepat sasaran. Jangan sekali-kali ingin dipuji orang. Ingin disanjung oleh orang. Ingin mendapatkan penghargaan. Tapi benar-benar beramalnya lillahi ta'ala. Seperti dicontohkan oleh banyak para ulama terdahulu. Amal beliau itu tidak terhingga. Karena apa yang diamalkan? Ilmunya. Dan ilmu ini terus berkembang. Kalau harta dipakai habis. Kalau ilmu kita pakai, kita amalkan lagi. Dia berkembang seperti cahaya. Maka di sini penting sekali amalkan. Seberapapun ilmu yang Anda kuasai, Anda miliki untuk kemaslahatan umat, untuk juga kepentingan orang lain, bukan hanya untuk pribadi. Sehingga nanti di satu saat amal Anda akan datang menemani Anda di dalam kubur Anda. Karena kita sudah pernah tahu Rasulullah bersabda, hanya 3 perkara apabila kita telah mati yang terus mengalir ke dalam kubur kita. Pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang diamalkan, yang bermanfaat. Ketiga, waladun soleh. Shadaqatun jariyah, kita beramal harta. Ilmu yang kita ajarkan tanpa pamrih. Dan anak-anak yang soleh atau soleh. Nah, di sini kita harus benar-benar meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan ada keraguan. Maka belajarlah ilmu setinggi mungkin, sebanyak-banyaknya. Apabila Anda sudah menguasainya, berikan ke yang lain. Apalagi kalau ada yang bertanya, contohkan kepada yang lain. Sehingga terus pahalanya mengalir. Walaupun kita nanti sudah tiada. Dalam pengamalan-pengamalan ini, jangan lupa. Pertama, harus lillahi ta'ala. Kedua, harus halalan thayyiban. Ketiga, harus bermanfaat. Baik buat dirinya maupun orang lain. 3 persyaratan itu. Kalau kita penuhi, maka yaumul hisab, Allah akan menunjukkan. Inilah yang kau kerjakan selama hidup. Yang menyelamatkan dirimu. Yang menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Masya Allah, alangkah nikmat. Padahal kita merasa banyak kesalahan dan dosa. Tapi dari 3 hal itu, kita ditolong, dihapus dosa dan kesalahan. Alangkah bahagianya. Yang mestinya dipanggang, di api, ya, di neraka. Kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini semuanya tergantung dari niat. Amal ini tergantung niat. Dalam bahasa Rasul, innamal a'malu bi niatin. Oh, ya. Tapi disatukan ya, innamal a'malu bi niatin. Tapi kalau dipisah, dikira bi di sini tante, bi niatin ya. Segala sesuatu amal tergantung dari niat. Maka kalau kita ingin beramal, niat, ya Allah, saya ingin beramal lillahi ta'ala.
hanya Engkaulah yang membalas, bukan orang atau terima kasih dari orang yang kami berikan amal. Sedangkan orang itu misalnya mengucap terima kasih, ya kita ucapkan kembali kasih, itu ya, atau terima kasih kembali. Tapi yang kita harapkan adalah diterimanya amal kita di sisi Allah, dibalas dengan pahala, baik sekarang di dunia maupun nanti di akhirat. Amal jangan melihat kepada sesuatu, siapa, tetapi amal ini mempunyai manfaat. Kalau kita lihat beramal karena sesuatu, apalagi perorangan kepada siapa, tapi tidak ada manfaatnya, percuma. Tapi amal di sini harus ada manfaatnya, sehingga dia bisa berkesinambungan. Orang yang kita tolong, kita bantu, setelah dia mampu, dia bisa menolong dan membantu lagi orang lain. Bukan terhenti hanya di saat, terus bersambung. Pak, bagaimana kalau kita menolong atau beramal ke selain iman? Boleh-boleh saja. Siapa yang melarang? Selagi masih ada yang masih beriman, nah mereka dahulukan. Karena dia saudara. Saudara itu bukan hanya sekandung saja. Bukan seayah saja. Satu iman itu adalah saudara. Kalau semua dalam saudara ini sudah mandiri dan bisa, keluar berikan. Tolong mereka. Dalam arti kata, menolong untuk kebaikan. Misalnya dia kelaparan, dia kedinginan dan segala macam, kita bantu. Dan kita tahu, itu tepat sasaran. Bukan untuk hal-hal kejahatan. Jangan menolong teroris, ya. Kemudian menolong apalagi lah yang membahayakan. Baik itu pada orang, pada negara, bangsa, dan agama. Kita tolong siapa saja. Karena menolong itu hukumnya wajib. Di sini penting, kenapa saya dahulukan atau saya kasih judul tentang amal. Karena dalam amal ini ada yang disebut beramal. Dan amal sendiri ada amal kebajikan dan ada amal soleh. Dan yang ketiga amalan. Amalan ini diartikan juga kalau dalam bahasa daerah atau bahasa Jawa atau Sunda, bacaan. Misalnya habis maghrib, amalannya apa? Kami baca Al-Fatihah, kemudian baca Al-Quran. Surahnya apa? Apa saja. Apa saja, nggak ada masalah. Terus kalau zikir, apa saja silakan. Apa mau bertasbih? Apa mau bertahlil? Apa mau bertakbir? Tahmid dan segala macam silakan. Sebanyak-banyaknya. Jangan dihitung ratus, 2, 3, 4 atau 1000, 2000, 3000 sampai ya. Tapi yang khusyuk. Tapi sebanyak-banyak. Kalau 4, 3 aja ya nggak apa-apa. 1 aja boleh. Enggak ada yang namanya
Tapi Allah dan Rasulnya memberitahu amalan atau bacaan ulangi berkali-kali yang banyak. Seperti bertasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa terus dengan khusyuk. Tapi jangan digoyang-goyang badan kita. Jangan manggut, jangan segala macam. Iya. Sebab ada ya, di YouTube. Waduh, orang yang tahlil, ibu-ibu pakai jilbab, goyang sampai kayak goyang apa? Kayak orang kemasukan. Nah kalau kemasukan duit mah nggak apa-apa. Nah kalau kemasukan gaang ya, angge-angge atau apalah. Kayak ini kan enggak. Kan gedupukan luar biasa. Dan itu luar biasa. Itu perbuatan dosa. Bapak biar khusyuk. La ilaha illallah. La ilaha. Mulutnya diem, dia masih gini-gini. Lama-lama tidur. Itu bukan khusyuk. Orang yang khusyuk itu mantap. Tidak dengan gerakan, tidak dengan goyang. Tapi dengan keyakinan. Mata terbuka. Jangan terpejam. Kok berzikir terpejam? Mengingat Allah, takut Allah. Jangan terpejam, dibuka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus. Kalau bisa, hadapkan wajah kita ke Ka'bah. Jangan duduk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sehingga apa? Benar-benar menyentuh kolbu. Tidak hanya di mulut. Tidak hanya terdengar. Tapi kolbu hati kita tergerak. Akan keluar cahaya nanti. Dengan ucapan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah atau Tuhan yang disembah. Hanya Allah. Sehingga Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungan ke kita. Walaupun hanya kita bicara. Atau kita berzikirnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan dengan la ilaha. Enggak. Itu makruh. Saya mengatakan yang begitu itu kaum sufi. Kaum salafiyah. Udah masa bodoh. Kita jangan ke sana-sana. Pokoknya diri kita sendiri. Sebab kayak pohonan, apapun yang Allah ciptakan, semuanya berzikir, bertasbih. Dia panjang. Itu kalau pohonan terus-terusan begini, apa enggak ketakutan semua orang ya? Angin enggak ada, tapi itu pohon begini. Apalagi sampai pohon kelapa nunduk, kejeblak lagi ya ke atas. Kayaknya orang bubar semua, enggak ada yang mau mendekat. Nah, disinilah kita dalam amalan, seperti kita, amalannya apa? Sebelum taklim dibuka, amalannya membaca suratul Fatihah dan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kenapa itu kok bukan yang lain? Karena juga surah dan ayat itu turun sebelum surah-surah lain dan perintah lain dari Allah diturunkan kepada Rasulnya. Dan itu terjadi di depan Ka'bah. Disaksikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan dari situ mulailah ada peristiwa yang disebut Isra dan Mi'raj. Karena kita juga pengen Isra dan Mi'raj seperti Rasulullah. Cuman bukan ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha, tapi dalam sholat 5 waktu. Seolah-olah kita lagi berbicara dengan Allah. Keluh kesah, permintaan, permohonan kita sampaikan. Dan bersyukur Allah kabulkan.
suatu kenikmatan yang luar biasa. Dan kenikmatan itu akan memberikan kebahagiaan, juga mungkin kesejahteraan. Karena dikabul oleh Allah. Maka dari itu, dalam amalan-amalan ini tidak terbatas. Malam Jumat mau baca surat Al-Waqiah, surat Yasin, surat Al-Kahfi, Al-Muluk, dan segala, silahkan. Selagi mampu. Jangan memaksakan diri. Sebab kalau memaksakan diri, udah jelas. Dia sudah tajwidnya nggak benar. Sudah tidak tartir lagi. Kenapa? Terpaksa. Dipaksakan. Maka semampu kita. Di dalam amalan-amalan. Makanya sering. Jemaah juga bertanya, Pak. Amalan apa, doa apa yang harus dibaca ini? Semua doa baik. Namanya juga doa. Doa itu artinya permintaan atau permohonan kepada Allah. Sesuai dengan kebutuhan kita. Kan gitu ya. Jangan minta yang lain, dibacanya lain. Ya nggak akan ketemu. Ada orang minta jodoh, tapi yang dibacanya di situ minta rezeki uang, minta kesehatan. Ya nggak bakal dikasih. Kok katanya saya udah berzikir terus baca doa itu kok nggak dapat jodoh? Ya karena yang dibacanya nggak sesuai. Karena dia nggak tahu artinya yang dibaca. Tapi kalau dia tahu artinya apa yang dia baca, dia akan juga tepat sasaran bermohon dan meminta kepada Allah. Nah, di sini penting menuntut ilmu, thalabul ilmi. Ya, jangan katanya. Kalau katanya itu banyak kok. Dari segini jadi segini dan terus katanya kapan benernya? Karena hanya di sini kita harus benar-benar mewaspadai berita-berita yang masuk ke telinga kita. Yang kita lihat dengan mata kita. Karena sekarang sudah perang. Perang apa namanya? Perang berita. Oh ya. Jadi banyak berita-berita ditambah dengan gambarnya lagi itu kayak yang ternyata isinya enggak ada. Enggak ada hubungannya dengan gambar-gambar yang ada. Kita udah lebih baik diam. Ingin tahu nanti akhirnya gimana. Begitu. Jangan kita ikut-ikutan berkomentar. Enggak boleh. Karena bukan bagian kita. Komentarilah diri kita sendiri. Keluarga kita sendiri. Sudah sejauh mana kita mengaku diri kita beriman Islam? Sudah sebanyak mana kita beramal? Dan sudah berapa banyak dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Itu jadi pertimbangan kita untuk masa depan. Apabila kita bisa merubahnya, maka masa depan akan lebih baik dari yang sekarang. Tapi kalau terus-menerus perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat serta kesalahan dilakukan, kita hidupnya akan makin terpuruk. Sedangkan keinginan kita, hidup kita adalah senang dan bahagia. Jadi beramal itu hukumnya wajib. Sama dengan beribadah dan menuntut ilmu, thalabul ilmi. Sebab beramal adalah karena ibadah. Beribadah karena ilmu. Jadi pertama ilmu lebih dahulu, ibadah dan beramal. Bukan beramal lebih dahulu, beramal nggak pakai ilmu. Ya seperti tadi, perasaan, bukan akal. Ibadah tanpa ilmu
nyasar. Artinya berbuat syirik, bid'ah, mengikuti cara nenek moyang. Nah ini bahaya. Nah, nenek moyang kita dulu pakai kain segini ya. Kita mau ikut-ikutan. Lucu. Malah laki-laki nggak pakai baju. Nenek moyang kita kan dulu begitu. Ke bawahnya pakai kain. Nggak pakai celana. Ya. Kayak orang umroh. Kalau nggak pakai celana mau gimana? Jongkok kemana-mana itu barang. Sidulah selagi bersama-sama dengan 3 gurunya. Berpikir jauh. Bahwa si brewok udah pulang membawa istrinya. Dan bukan yang pernah ngasih lambaian tangan kepada Dula. Berarti, yang memberikan lambaian dulu masih lajang. Ini dalam pikiran si Dula, tahu-tahu dia udah punya suami dan beranak, kan gak ada yang tahu ya. Barangkali ada yang tahu. Kan gak ada yang tahu ya. Tapi si Dula pikirannya udah kemana-mana. Dia melihat, Kiai Brewok katanya, hidupnya bahagia, menuntun istrinya berkerudung warna biru muda. Kalau yang dulu melambaikan tangannya kepada si Dula, kerudungnya merah jambu. Jadi bukan sapu tangan yang merah jambu, tapi kerudungnya merah jambu. Artinya masih asli. Belum pernah ada yang menyentuh. Apalagi yang megang. Yang nyentuh aja nggak ada. Bayangkan. Lagi si Dula merenung. Gurunya bertanya, Dula, jangan kau berangan-angan, Dula. Astagfirullahaladzim. Si Dula sadar. Bahwa berangan-angan atau berhayal itu adalah bisikan syaitan. Itu. Istighfar dia. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahiladzim. Itulah, ayo kita berangkat berempat. Ingin tahu sampai di mana pengamalan ilmu yang kau pernah dapatkan dari Kiai Ma'ruf tanpa ada kuat di depannya. Ya. Ini Ma'ruf aja nggak pakai kuat. Berangkatlah dengan berbawa bekal secukupnya. Kira-kira berapa hari Pak Kiai, Pak Guru kami? Oh, tergantung dari nanti. Bisa sebentar, bisa lama. Itulah penasaran. Dia akan mengeluarkan semua kemampuan ilmu yang pernah diberikan oleh Kiai Ma'ruf di seberang lautan. Dan dia tahu bahwa gurunya pun pernah mengenal tentang gurunya Kiai Ma'ruf ini. Sebab bukan orang sembarangan. Pasti dia ini orang mahfum. Berjalanlah keluar dari tempat kampung pesantren. Ketiga orang kiai ini mengiringi Hidulah berjalan melalui pematang sawah. Lagi berjalan berempat. Ya namanya di pematang, nggak bisa jalan berdua, satu-satu. Hidulah paling depan. Tiba-tiba ada ular. Apa itu ular sawah? Apa itu ular kobra? Apa ular apa gitu ya. Ngagetin mereka berjalan. Ular juga kaget. Gitu. Sama-sama kaget. Tapi si Dulah nggak loncat. Si Dulah tenang. Guru yang paling belakang loncat.
Itu ya. Terus nengok guru yang lain melihat temannya yang paling belakang loncat. Ditanya, kenapa engkau loncat? Ada yang aku injak. Apa? Kepiting. Oh ya, kalau bahasa sana yuyu. Ya, kalau bahasa sininya kepiting. Yuyu sawah. Loncat karena capitnya mau menggigit kaki. Dan aku tidak mau menyakiti sekepiting. Aku berjalan di tempatnya dia tinggal. Maka aku rasa hati-hati. Dan kebetulan, karena kena getaran yang 3 ini, sebelum yang keempat lewat, artinya kiai yang terakhir, kepiting keluar karena pematangnya kena getaran. Kapitnya sudah begini, dia loncat. Oh, kirain loncat karena ada ular di depan. Di apa dulah diem aja, malah dia hanya senyum. Ular diajak senyum ya, padahal ular nggak pernah bersenyum. Malah dia julurkan lidahnya. Artinya apa? Kalau ular sudah menjulurkan lidahnya, itu ingin kenal. Ya. Jadi kalau ular sudah menjulurkan lidahnya, kita biarkan dia akan pergi. Tapi kalau dia diam saja, mulutnya terpaling, terkat bahaya. Dia akan menyerang kita. Begitu. Kita cepat-cepat menghindar. Kalau bisa, kita serang lebih dahulu. Sebab dia sudah memulai permusuhan. Itu ilmunya si Dula. Hebat luar biasa. Oh ya. Jadi kalau udah menjulurkan lidahnya, awas hati-hati. Kalau lain jenismu menjulurkan lidah, udah lain lagi. Karena ular nggak punya bibir. Nggak jebi, nggak melet, nggak. Dia menjulurkan lidahnya yang bercabang. Lari ular itu menjauh dari ini. Kata guru yang di belakang, wih, benar. Jidulah tenang benar. Jiwanya tenang. Iya, karena dia ditemani kita. Kata guru yang satunya ya. Tapi kata yang di belakang, bukan. Itulah kan disuruh mengamalkan ilmu. Dia tahu bahasa hewan. Walaupun nggak pernah ngomong dengan hewan. Dia tahu sifat-sifat hewan. Ya. Semut juga kalau udah berdiri tegak. Tangannya diangkat. Itu berarti hati-hati. Permusuhan. Kalau dia hanya jalan nunduk walaupun banyak. Tidak bakal kita digigit. Tapi kalau tangannya udah terangkat. Oh, hati-hati. Itu sih diulah tahu. Ya jamaah juga banyak yang udah tahu sebetulnya. Cuman lupa doang ya. Jalan terus melewati pematang. Terus ada satu pohon yang tumbuh subur sekali di pematang itu. Berhenti si Dula. Maaf guru. Iya. Ini pohon nggak ada yang memelihara. Dia tumbuh di pematang. Sedangkan juga tanahnya udah hampir kering. Dia hanya mengisap sisa air yang ada di sawah ini. Gitu ya. Dia akan menanti air hujan untuk dia bisa tumbuh terus. Oh, begitu. Maksudnya apa, Pak Guru? Itu Allah tanpa kecuali memberikan rizki kepada siapapun yang telah diciptakan. Masing-masing punya bagian. Kalau ini pohon tumbuhnya di halaman, belum tentu subur seperti ini. Sebab mesti ada tangan jahil yang ingin memetik daunnya. Atau hewan lain ingin memakan daun dan pohonnya. Sehingga bisa-bisa pohon mati. Di sini hewan lain nggak ada. Adapun itu beberapa serangga yang hinggap di daunnya ini. Karena dia mau bertelur berkembang biak. Saling menolong. Pohon menolong serangga yang berkembang biak.
serangga ditolong oleh pohon itu. Maksudnya gimana Pak Kiai? Kita sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak boleh saling bermusuh. Kecuali dia menganiaya, menzalimi kita. Kalau kita bisa bertahan, bertahanlah. Membela diri. Tapi kalau nggak bisa, lawan sesuai dengan kemampuan kita. Oh, begitu maksudnya. Benar, Dula. Dula senyum. Padahal sebetulnya si Dula juga Dula tahu. Dula itu tanpa disadari oleh guru-gurunya. Ngetes pengetahuan gurunya. Nah, ya sebab belum tentu gurunya lebih pintar dari murid. Seperti di sini. Muridnya lebih pintar semua. Luar biasa. Berjalan kembali. Boleh kau pegang itu pohon dan daun. Tapi jangan kau petik dulu. Baik. Wih, ini pohon apa ya? Yang belakang nyeletuk, yang tadi loncat. Kalau nggak salah. Ini di kampung kami. Ini namanya letui. Letui. Itu ya. Oh, letui. Oh, kalau gitu. Di kampung kami ini namanya ciplukan. Sebab guru yang depan itu orang Jawa. Kata yang tengah orang Sunda. Lah, di kampung kami sih cecendet tuh. Jadi antara Jawa, Sunda, dan Sumatera Barat. Nah, itu. Jadi pertama bilang cecendet, kedua bilang apa namanya itu siplukan, yang ketiga bilang letui. Namanya bermacam-macam, tapi pohonnya itu. Kegunaannya semuanya sama. Ini daunnya bisa untuk mengobati orang yang hipertensi. Buahnya dimakan enak. Itu ya. Waduh. Ada kayaknya buahnya, coba. Apa benar buahnya dimakan enak? Diambil oleh guru kedua. Dan kebetulan udah agak kuning. Dicobain. Manis asam. Enak rasanya. Kayak buah seri. Kayak buah kersem. Ya gitu. Oh. Dia lepehkan. Ya. Jadi setelah digigit ada rasa manis asam. Dia lepehkan. Supaya apa? Bijinya bisa nanti tumbuh lagi. Pohon ciplukan atau pohon cecendet letui yang baru. Berjalanlah mereka. Pertama kata gurunya, wih, kita udah 2 diajarin si Dula. Leh, katanya, kamu nggak sadar kita ini dites oleh murid. Gitu ya. Bukan kita ngetes murid. Murid ngetes kita, katanya gitu ya. Ya, kita terima ikhlas dan sabar. Sebab guru ada batasnya. Tapi kalau murid bisa melebihi guru. Ya, buktinya dulu guru SD kita tetap aja jadi guru SD. Paling naik dia jadi kepala sekolah. Nah kita bisa jadi gurunya dia. Gitu. Apa tuh? Tidak apa. Jalan lagi, menyeberangi kali kecil. Airnya hanya sebatas betis. Sebatas betis. Itulah ini percaya, yakin kepada ilmunya. Apalagi airnya ini tidak deras. Mengalirnya dengan pelan. Ini banyak ikannya. Itu jadilah udah berpikir. Dan biasanya apabila banyak buih, ini ikan lagi sedang bertelur. Kalau dia jernih tanpa buih, biasa. Dia berjalan, nggak mengganggu kita.
Karena dia lagi biasa. Kelihatan ikannya berlarian. Itulah dengan santainya menyeberang. Diikuti oleh 3 gurunya. Kenapa Dula? Kamu nengok kiri kanan sungai itu? Apa takut ada ular? Oh enggak. Saya hanya melihat. Jangan sampai mengganggu. Kalau ikan itu lagi bertelur. Lagi jantan membuahi betina. Kita ganggu. Maka tidak akan jadi berkembang biak. Tapi kebetulan mereka lagi main-main saja. Hilir mudik ke sana kemari rombongan. Airnya tenang tanpa buih. Tuh, kamu tahu kalau ada buihnya. Bahwa itu lagi ada telur betina. Benar Pak Kiai. Kami kebetulan di tempat sana. Di tempat Kiai Ma'ruf. Ada kolam. Apabila sudah mulai airnya berbuih. Maka dikurangi volume airnya. Yang tadinya penuh. Agak kurang. Supaya apa? Telurnya bisa nempel ke dinding-dinding kolam itu. Tidak terbawa hanyut oleh air yang kemudian dibuang ke tempat lain. Wih, hebat kamu belajar juga perikanan. Ya, kamu apa di depan pertanian gitu ya? Enggak, katanya ya. Itu sayang, enggak, saya hanya diberitahu. Naik dia ke tepian yang lebih tinggi dari kali. Di depannya ada 2 ular kobra yang lagi melihat kepada rombongan orang itu. Ternyata ular kobra itu lagi bersengkerama. Diganggu kedatangan 3 orang ini. Dia kayaknya marah sekali. Tidak dijulurkan lidahnya. Oh benar kata si Dullah ya. Hati-hati. Terus lehernya dia kembangkan. Ngeceber gitu ya. Waduh hati-hati Dullah. Enggak usah khawatir. Kami telah diajarin. Bukan untuk jadi mualim ular. Tapi ular bisa jinak. Kalau kita tahu sifatnya ular. Itu. Gimana caranya Dullah? Perhatikan Pak Kiai, Pak Guru. Dullah buka kain sarung. Digubetnya di tangannya. Supaya kalau dipatok tidak kena ke tangannya. Tapi ke kain sarungnya. Dibuat setebal mungkin. Terus dia acungkan gini. Bener nyerang. Ularnya nyerang. Baik yang jantan maupun betina. Nah kalau lagi bermesraan siapapun. Jangan kata ular ya. Oh. Jangan kata ular. Semut aja marah. Ya. Akhirnya apa? Sama si Dullah diberikan tangannya. Ceprot. Sekenyangnya dia matokin terus. Lama-lama si ular itu bingung. Sebab ular naluri. Kalau sudah dipatok. Hewan lain itu akan lumpuh. Akan pingsan. Ini kok enggak orang kain sarung. Nah, akalnya si Dullah pinter. Si ular ini akhirnya udah habis bisanya. Dipegang kemudian dengan tangan kiri kepala. Dipegang, dibelai. Ular kalau dibelai, subhanallah. Ya, bukan akan tegang atau keras. Dia akan nunduk. Lain kalau ular kasur. Itu yang merasa terserah deh. Akhirnya oleh si Dullah dipegang kedua kepalanya. Dipindahkan. Jangan sampai di tepi kali. Karena apa? Sering buat nyebrang orang. Mencelakakan. Dipindahkan ke semak-semak. Si ular juga senang. Sebab dia tidak akan dilihat oleh orang. Dia kawin di semak-semak. Hebatnya si Dullah. Dapat lagi pelajaran. Ya yang 3. Ini baru ketemu hewan ular dan pohon. Apalagi yang akan dipraktekkan si Dullah.
Lu sih suruh dia jalan di depan. Coba di belakang, katanya, jangan di depan. Kalau di belakang, dia kita nggak bisa apa pengamalan ilmunya. Karena kita ingin tahu ilmu yang diberikan oleh Kiai Ma'ruf. Berjalanlah di tanah lapang biasa. Berjalan. Tiba-tiba datang serombongan begal dengan bersenjatakan parang, golok ya dan celurit. Hai, Kisanak, berhenti. Ada apa, kata si Ibu. Serahkan semua barang-barangmu. Waduh, nggak bisa. Ini barangku kalau diserahkan kami udah nggak bisa apa. Gitu ya. Salah ngomong si begalnya. Karena ini titipan dari Yang Maha Kuasa. Kamu ngomong-ngomong ke Maha Kuasa. Itu yang kamu bawa. Kemana-mana juga aku bawa ini. Gitu. Enggak pernah aku tinggalkan. Bahaya kalau ditinggalkan ya. Di fotokopi juga enggak pernah. Itu yang ada pada gendonganmu. Bungkusan itu serahkan. Ini hanya makanan. Di kantong baju celanamu ada uang. Berikan. Ketawa. Kami tidak bawa uang. Enggak bawa sama. Kami berjalan mengikuti kaki. Kami makanan tergantung, terserah Allah yang memberikan rezeki. Dibawa terus nama Allah. Si begal bingung. Ini orang nyebut saja. Orang itu juga ada rasa takut kepada Allah. Begal itu. Jangan dianggap begal nggak takut sama Allah. Takut. Apa takutnya? Kalau Allah udah memerintahkan cabut nyawa, nggak ada yang bisa ngebela. Ya. Mau diberikan apa enggak? Bawa. Tidak ada, silakan. Periksa, ambil sendiri. Begalnya lebih dari 10 orang. Karena memang di situ tempat lewatnya para pedagang, orang yang habis belanja, orang yang mau belanja. Semuanya akan diminta oleh dia sebagai upeti. Dan itu daerah yang tidak aman. Tidulah dengan para kiai yang tiga ini, enggak tahu bahwa daerah itu adalah daerah yang rawan. Orang itu memeriksa semua. Ternyata memang tidak ada apa-apa yang dibawa. Tapi tangannya semua tidak bisa lepas dari pegangan yang dia masukkan. Ke kantong baju, ke kantong celana. Kayak dilem. Pada bengong semua yang lain yang melihat. Waduh, ilmu apa itu? Ilmu lem. Kenapa ini nggak mau dilepas kamu? Aduh, ini susah. Susah dia, ketakutan sendiri. Kenapa kamu jadi ketakutan? Tolong kau lepasin. Loh, kamu sendiri yang masuk ke tangan ini. Nggak bisa lepas, kayak nempel rapat. Begitu, kayak lem Korea. Lem Korea kan susah banget ya, bisa kulitnya terkelupas. Sidulah dengan tiga kiai itu mengeluarkan ilmu. Ya, ilmu rapat. Namanya ilmu rapat. Bukan ilmu pulut. Bukan ilmu pelet. Tapi ilmu rapat. Jadi kalau sudah pegang, nggak bisa lepas. Begitupun dia kalau memegang, nggak bisa lepas orang itu dipegang. Itulah hanya sidakep. Begitupun ketiga gurunya. Kamu kalau mau lepas tanganmu dari peganganmu, berjanji bertobat. Jangan mengulangi lagi perbuatan seperti ini. Kami akan maafkan. Kalau tidak, engkau berempat ini habis riwayatmu. Sisanya yang lain, yang lagi pada bengong semua. Karena temannya ini ketakutan. Dia juga pada lari. Tapi malu. Pada dengang bengong berdiri. Yang tadinya parangnya di atas turun ke bawah. Yang tadinya tolak pinggang. Dia tangannya ke depan.
menutupi kemaluannya. Kalau orang udah takut itu kayak anjing aja ya, ekornya langsung menutupi pantatnya ke belakang. Ada begini sih. Ampun katanya, pendekar sakti, aku bukan pendekar. Aku orang biasa. Karena kamu telah melampaui batas. Berjanjilah, aku akan lepaskan pegangan. Dan tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau aku nanti kembali, masih mendengar perbuatanmu di sini. Seperti itu, tanpa ampun. Aku akan datangi kamu ke rumah masing-masing. Aku akan ambil nyawamu. Kata guru yang nomor 1. Yang nomor 8. Balak nomor 8. Pada ketakutan semua. Baik katanya Kisana. Saya berjanji bertobat. Tobatlah kepada Allah yang menciptakan kamu dan aku. Yang menyuruh beribadah kepadanya. Bukan untuk berbuat seperti ini. Berbuat munkar. Kamu harus berbuat kebajikan. Amar ma'ruf. Kamu tenaganya masih ada. Bekerjalah. Di sawah ladang. Di kebun. Di mana saja kamu bisa mendapatkan upah yang halal dan baik. Semuanya berjanji. Ayo, pada berdiri di atas lututmu semua. Bersumpah, tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini. Baru kemudian, hanya tepuk tangan. Guru yang nomor 8 itu. Tangan lepas semua dari pegangannya. Wah, pada mundur ketakutan. Pada menyembah semua. Enggak boleh kalian menyembahku. Sembahlah hanya Allah. Kamu siapa di sini yang pernah ngaji? Ada ngacung 2 orang. Loh, kamu pernah belajar ngaji, kenapa berbuat ini? Diajak teman-teman karena terpaksa. Terpaksa kamu. Banyak kerjaan gak ada yang bayar. Udah kemana-mana. Tapi gak ada yang ngasih bayaran. Kerjaan sih banyak. Oh begitu. Baik. Ikutlah aku. Disuruh ikut itu 20 orang. Mengikuti ke-4 orang ini. Sidulah dengan 3 gurunya. Dia berjajar baris di belakang. 2-2. Sembari pada ngegerendeng. Waduh. Kita katanya sial. Ketemu orang sakti. Padahal kelihatan orangnya biasa saja. Tapi luar biasa kesaktiannya. Sampai bisa nempel rapat. Dan gak ada bekasnya. Baik di kainnya. Di sarungnya maupun di tangannya. Berjalanlah mengikuti. Setelah beberapa puluh meter. Ada gerobak yang ditarik oleh kerbau. Dia memuat barang dagangan. Yang mungkin mau dibawa ke pasar. Diikat dengan rapi. Ditutupi dengan terpal. Terus kata si Dula. Pak Kiai, apa itu dalam gerobak? Oh, itu biasanya barang rumah tangga. Kursi, meja, lemari, segala macam dari kayu. Dia akan dibawa ke pasar. Waduh, ini kalau tadinya rampok tadi. Enggak kita tundukkan. Dia akan dibegal. Dan yang akan jadi korban. Yang punya pedati itu. Sebab yang punya. Enggak ada di situ. Dibawa mau kemana enggak tahu. Terus katanya. Saudara-saudara. Itu ada adik. Pedati gerobak. Kerbau. Bawa barang. Kamu mau ini ngeganggu? Tidak katanya. Tidak Tuan Pendekar. Kami sudah insaf. Benar? Benar. Nah, udah, ayo ikut terus aku. Jalan terus berpuluh-puluh meter. Beratus bahkan sudah kilometer. Mereka pada lapar dan kehausan. Termasuk juga Dula. Dan 3 gurunya. Haus dan lapar. Nanya kepada yang di belakang. Kalian udah haus dan lapar? Bener kami udah kuat jalan. Katanya jagoan. Katanya rampok. Tapi kamu sudah tidak kuat berjalan baru berapa? Di mana kekuatan kamu, kemampuan kamu? Kami menyerah Tuan Pendekar.
Kami tidak akan mengulangi lagi. Tolong Tuan Pendekar. Kami lapar dan kami haus. Udah tenang. Sebentar lagi ada nasi ayam. Oh, di mana nasi ayam? Ada. Pokoknya nanti ada yang datang. Nasi ayam. Nggak tahu ayam apa ya. Ayam geprek apa ayam apa? Malam. Ayam presto. Zaman itu udah ada presto. Zaman itu bisa. Padahal zaman sekarang dengar presto, tapi waktu itu udah ada presto. Caranya gimana nggak tahu. Mereka semuanya yang 20 saling tengok. Ah, ini tuh katanya. Pendekar no asal bunyi aja. Ternyata tiba-tiba di tikungan ada warung nasi. Kelihatan asapnya mengepul ke atas. Nggak tahu lagi masak apa. Pokoknya dapurnya lagi berfungsi. Ada kepulan asap. Ah, ayo kita pada makan di warung itu. Wah, senang semua. Tetap engkau berjalan di belakangku. Datanglah keempat orang ini mendahului, yang 20 nunggu. Assalamualaikum. Dijawab oleh yang punya warung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngedip. Ya ini pada sih. Itulah. Ini orang ngerti. Orang minimal ibadah. Gitu. Sebab menjawab salamnya lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak mampir. Ini kebetulan baru masak. Barangkali lapar. Silahkan. Waduh, nasinya cuma sebakul. Benar, hanya sebakul. Kadang-kadang nggak habis. Karena yang makan cuma sedikit. Ini juga kalau hari pasaran. Kalau hari biasa seperti sekarang. Jarang yang datang mampir makan. Paling pada minum. Pesen teh manis. Kopi. Juga bukan full 1 gelas. Setengah gelas. Karena duitnya cekak gitu ya. Oh begitu Pak, benar. Masuk yang 4. Yang 20 masih nungguin. Jaraknya dari warung ada 5-6 meter. Pada berbaris dia. Kami ini mau makan. Bapak, Ibu yang punya warung. Oh iya. Ini kalau nasinya cuma sebakul. Gimana cukup? Itu ada 20 orang. Hah? 20? Benar. Kami berempat jadi 24. Waduh. Ini harus masak lagi. Ini hanya untuk cukup 6 orang ini. Sebab perkiraan kami 6 orang aja. Bisa 10 orang. Tapi tidak 1 piring. 3/4 piring. Kalau 1 piring semuanya nasinya. Ini hanya 6 orang. Si Dullah senyum. Dullah sudah diajarin ilmunya. Ya. Oleh Tuan Guru Kiai. Enggak usah khawatir Pak Kiai, Pak Guru. Insya Allah cukup ini nasi. Ah, kamu Dullah. Kamu aja pasti makan sepiring setengah. Aku ya pasti 1 piring. Sisanya tinggal sedikit. Itu 20 orang. Insya Allah. Kalau Allah berkenan dan ridho. Karena mereka itu sudah sadar. Sudah taubat. Allah akan berikan rezeki juga kepada mereka. Itulah masuk. Mendekati bakul. Dibuka tutupnya. Ditutup lagi. Itulah. Sembari membuka. Dan menutup. Kainnya ini berdoa. Amalan. Oh ya. Amalan itu 2. Nanti lain kali diberitahu ya. Sekarang enggak. Enggak, sekarang enggak. Hehe. Tapi itu. Ayo silakan Pak Guru. Masuk. Sebentar ya, kalian nunggu dulu. Aku dulu berempat. Sebab tempat duduknya juga hanya separuh. Jadi nggak bisa semuanya. Baik Tuan Pendekar, katanya gitu ya. Sama-sama udah lapar semua. Guru nomor 8 membuka ini. Loh,
penuh padat. Seperti ditimang-timang itu nasi. Tadinya ini jadi padat penuh. Subhanallah. Kayak balon. Bentuknya bulat. Disendok begini keras. Karena apa? Padatnya itu. Diangkat. Dinaruh piring. Tiba-tiba di piring mekar sendiri. Karena dipadatkan oleh amalannya. Itulah gitu ya. Nanti kalau pengen bisa, nggak usah khawatir. Kita panggil si Dula. Ambil. Subhanallah. Begitupun lauknya. Tiba-tiba itu paha melebar. Jadi dia potong jadi 2. Karena tadinya paha segede gini. Bisa 2 kali lipat. Ketutup nasinya oleh paha ayam. Dipotong jadi 2. Apalagi ayam presto. Mekar. Ambil sambal juga. Ngambilnya sedikit. Takut sambalnya memenuhi nasi. Pakai sendok di ujungnya saja. Ternyata sambalnya begitu dilihat. Tetap aja nggak berubah. Karena sambal ya. Kalau sambal berubah kan siapa ya. Kemudian ada daun citras, daun kangkung, daun ini. Begitu ngambil, ketutup semua. Nasi ayamnya oleh daun itu. Sehingga daunnya ditaruh lagi separuh. Waduh, ini kok aneh. Ini yang 3 gurunya nggak sadar bahwa itu perbuatan si Dula. Dia mohon keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Supaya nasi yang sedikit ini bisa cukup untuk 24 orang. Begitupun teman nasinya. Supaya cukup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan keluarga. Begitupun Anda beserta keluarga. Yang benar semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Yang salah dari saya pribadi. Yang mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada para hadirin jamaah ridho dan para pemirsa. Mari kita tingkatkan iman Islam kita. Untuk bisa mencapai derajat takwa. Sehingga Allah ridho kepada kita. Dan insya Allah satu saat. Kalau si Dula datang. Akan diberitahu doa untuk mencukupi kebutuhan. Jangan kata nasi sebakul. Uang sedikit aja cukup. Tapi uang nggak bisa melebar. Hanya cukup. Digunakan apa saja. Ada amalannya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.